Halo Indonesia, selamat datang di acara Women in Tech. Hari ini kita akan membahas tentang bridging the skill gaps in the digital economy era. Kita mau lebih banyak perempuan-perempuan Indonesia yang sukses. Kita akan mendukung apapun peran perempuan-perempuan di dunia ini, dan terutama di bidang IT. Kita celebrate the potential of women and girls everywhere, dan terutama ide-ide mereka tentang bagaimana melakukan inovasi di berbagai bidang. At Microsoft, our goal is to create and maintain a healthy ecosystem di mana semua orang, employees, partners, dan customers bisa menjadi yang terbaik dan sukses di bidangnya. We work with passion and purpose to enable inclusive economic opportunity through the Microsoft Commercial Marketplace and our marketing partner and startup ecosystem. Meskipun kita berbicara tentang women's impact, tetapi yang terpenting adalah apakah sistem kita mensupport pemberdayaan wanita ini di berbagai ekonomi digital Indonesia dan kemajuannya. Itu adalah pertanyaan yang sangat penting, yang akan kita bahas hari ini dengan bagaimana caranya we are bridging the gap in the digital economy era. So, to start this event, we would like to welcoming our women at Microsoft Indonesia Lead, yang juga merupakan partner development lead dari Microsoft Indonesia, Juliana Chen, untuk melakukan kick-off opening. Silahkan, Ibu Juliana. Halo semua, saya Juliana. Apa kabar? Ya, kita ketemu lagi pada hari ini untuk part of acara Microsoft. Ini adalah acara Microsoft yang kesekian ya untuk Women at Microsoft, which is ini part juga dari program DNI-nya kita. Jadi buat Bapak Ibu dan teman-teman semua kalau tahu nih, di Microsoft itu kita sangat gencar sekali untuk DNI. Kita ada 3 acara di bulan ini, yang kemarin sempat kita udah launch Enable Program. Terus hari ini kita ada acara Women at Microsoft, dan setelah ini nanti kita juga ada launch Allyship Circle gitu. Nah, mungkin saya izin dulu nih buka masker ya, sambil saya pengen jelasin tentang apa sih WAM gitu ya, atau Women at Microsoft gitu. Mungkin pertama-tama buat yang masih belum tahu, jadi Women at Microsoft ini merupakan kita bilang Employee Resource Group. Jadi memang dilakukan oleh employee-nya Microsoft ya, ada di global, di seluruh dunia ada, di setiap negara ada, dan di Indonesia kita juga ada. Nah, misinya itu, visi dan misinya sangat simpel. Yang pasti kita ingin mensetarakan equality ya, kesetaraan antara gender di Microsoft gitu. Dan misi kita bersama dengan journey-nya kita ya, tentu saja bagaimana sih kita bisa membantu ya teman-teman yang wanita ya, yang kita sebut wanita itu banyak ya, termasuk juga yang masih binary gitu ya, yang transgender juga gitu ya. Any kind of woman type itu masuk ke sini gitu, dan kita sangat welcome dan kita sangat support. No matter background-nya apa, race-nya apa, ya tetap kita support, dan misinya kita adalah untuk menyuarakan mereka gitu ya, supaya kita punya chance yang sama dengan teman-teman lawan jenis gitu. Nah, untuk di komunitas kita sendiri, kita punya banyak sekali kegiatan ya. Kalau Indonesia sendiri itu part of APEC Manifesto ya, yang mana kita bilang all women and men thrive equally at Microsoft APEC ya, mission and ambition. Jadi itu emang part of kita. Dan FYI bahkan di Indonesia dan juga di global Microsoft kita ngitung gitu ya, persentage dari wanita dan pria yang ada di istilahnya yang bekerja di Microsoft gitu. Bahkan di leadership-nya juga kita biasanya ada KPI-nya bahasanya gitu ya, untuk memastikan equality itu gitu. Nah, sambil saya juga ingin introduce ya, di Indonesia sendiri kita ada hampir sekitar 10 gitu ya teman-teman yang sangat aktif di program WAM. Saya sendiri, kemudian ada teman saya Gaby sebagai co-lead-nya juga, dan tentu saja ada Pak Krisna sebagai DNI lead-nya kita. Kemudian dihadir di sini juga ada teman-teman WAM lainnya seperti Elizabeth, ada Andina, ada Vero, ada Mbak Ayes, kemudian Wendy,
kemudian ada Edwin, ada Intan, dan ada juga Stella gitu. Jadi bahkan teman-teman Microsoft orang Indonesia yang tidak di Indonesia juga support nih, kayak Stella dan juga Mbak Intan ini nggak stay di Indo nih. Gitu. Nah, kita punya pilar ada 4, jadi dari yang internal sampai yang eksternal. Jadi mulai dari kegiatan-kegiatan yang kita sifatnya lebih ke misalnya kayak meng-grooming teman-teman Microsoft sendiri gitu kan ya, sampai yang bahkan kita kerja dengan partner misalnya seperti hari ini gitu. Sampai juga bagaimana kita bisa mentoring atau merekrut lebih banyak wanita lagi gitu ke Microsoft. Jadi kita ada 4 pilar dan kita sangat aktif sekali. Nah, mungkin sedikit info kalau mungkin ada yang sudah pernah lihat acara kita gitu ya sebelumnya. Dari tahun ini ya banyak sekali, mulai dari kita bawain isu tentang apa yang akan kita lakukan kalau kita tidak takut gitu ya. Kadang wanita suka, aduh saya mau menikah nih, saya mau punya anak gitu ya, terus in between career dan kawan-kawan gitu gimana. Nah, kemudian juga kita pernah ada bawain topik breast cancer, termasuk ada painting workshop, dan juga ada teman kita sendiri yang breast cancer dan juga ada dokternya gitu. Terus kita juga sempat bawain tentang mental health, which is kita tahu bahwasanya di Indonesia sendiri bahkan di luar negeri juga banyak sekali ya ada case-case mental health, terutama pada saat COVID pandemic berlangsung gitu. Dan baru-baru ini kita juga ada bawain topik tentang bullying gitu ya in the cyber world ya, termasuk juga tadi again not just purely woman, transgender, anything, itu juga banyak gitu case-nya, dan kita bawain ada teman-teman speaker kita dari luar juga yang bantu gitu, kasih masukan gitu ya, advice juga gitu. Dan yang baru-baru ini terakhir ya pas Kartini kita juga bikin painting workshop, jadi sangat bagus sekali ya, sifatnya abstrak gitu. Dan yang tentu saja the last thing ya, selain daripada webinar tadi juga kita ada mentoring program gitu yang sudah kita tutup pada hari ini juga gitu. Nah, ongoing masih banyak banget ya, terutama yang hari ini. Plus nanti bulan Juni juga our last event ya untuk physical untuk year-nya Microsoft itu ada kita bawain neurodiverse ya, terutama kita mau create awareness tentang autism dan juga ADHD gitu. Jadi mungkin buat teman-teman di sana stay tune ya supaya bisa ikut acara kita gitu. Mungkin itu aja ya sekilas ya tentang Women and Microsoft as part of D&I program di Microsoft. Mungkin saya balikin ke Ibu Densi. Silakan. Oke, terima kasih Juliana untuk informasinya. Lengkap sekali ya, kegiatannya banyak sekali, end to end kalau kata orang-orang di IT ya kan, bahasa yang semua orang sepertinya tahu. Oke, selanjutnya kita akan memanggil tamu-tamu utama kita yang sebenarnya dari saya sendiri waktu pertama kali mendengar nama-nama mereka udah kayak, wow, it's a very good guest yang kita dapat hari ini, ya kan? Akan banyak sekali informasi-informasi yang kita dapat dari mereka. Kita harus bertanya, bagaimana caranya mereka nih menjadi Sri Kandi di Indonesia. Kalau menurut saya mereka ini pejuang ya, bisa benar-benar thrive di dalam community-nya. Mari kita panggil yang pertama, Tina Luciana. Oke, Tina Luciana. Beliau adalah Vice President of IT Business Intelligence and Analytics di Telkomsel. Dengar title-nya aja udah kayak wow ya, amazing. Dan ada bocoran sedikit tapi nanti aja kita bahas waktu kita ngobrol sama beliau ya. Yang kedua adalah Dita Aisyah. Beliau adalah co-founder dan Chief Business Development Officer di Binar Academy. Pasti semua orang udah sangat familiar nih sebenarnya dengan Binar Academy karena saya juga sempat mengikuti salah satu ininya ya, kelasnya. Oke, mari kita mengobrol bersama dengan mereka, dengan Mbak Tina dan Mbak Dita. Oh salah, Kak Tina dan Kak Dita. Karena kita masih muda ya, semuda itu kita, bener kan? Apa kabar semuanya? Baik. Oke, mungkin kita akan mulai dengan perkenalan dulu, ya kan? Tak kenal maka tak sayang. Oke, aku persilahkan mau Kak Tina, Kak Dita, atau bagaimana? Tadi requestnya manggilnya Kak atau manggilnya nama, ya kan? Oke, mau Dita dulu, mau Tina dulu, silakan. Aku lepas masker ya. Iya. Oke. Mau menginformasikan juga kita comfortable ya with being open our Yeah, masker. of course.
Pertama-tama terima kasih untuk teman-teman Microsoft yang udah mengundang aku hari ini. Nama aku adalah Dita, aku adalah co-founder dan Chief of Business Development dari Binar Academy. Binar Academy adalah sebuah edtech platform yang membantu anak muda zaman sekarang gitu ya untuk menggapai mimpinya untuk menjadi digital talent yang high quality tentunya dan sesuai dengan kebutuhan digital industry saat ini. Aku udah membangun Binar selama 5 tahun kurang lebih dan aku juga nggak sendiri. Aku ada satu bisnis partner lagi yang kebetulan cewek juga, jadi senang banget ada di sini untuk bisa membantu increasing the women participation in tech. Oke, makasih. Silakan Mbak Tina. Iya. Oke, perkenalkan Kak. Kak Tina, aduh salah melulu. Nanti dihitung salahnya Ya, kalau boleh. 5 kali 5 coffee gratis ya berarti. Iya, perkenalkan kakak-kakak semuanya. Terima kasih untuk Microsoft untuk undangannya. Perkenalkan nama saya Tina. Saya bagian dari Telkomsel. Dan mungkin sebelumnya saya jelaskan Telkomsel mungkin kebanyakan sudah tahu ya, Telkomsel adalah sebuah subsidiary of Telkom Group as a state-owned enterprise atau BUMN, dan juga subsidiary of Singapore Telecom atau kita biasa singkat dengan Singtel. Ya, Telkomsel itu ya as a mobile digital telecommunication solution gitu ya, dengan jaringan terluas di Indonesia. Dan memang misi Telkomsel ini untuk memastikan bahwa pelanggannya itu bisa merasakan the mobile digital services beyond ekspektasi dari customer. Tentunya juga misi kita untuk memastikan kita bisa memberikan value untuk stakeholder dan yang tidak kalah penting menjadi bagian dari pembangunan ekonomi di Indonesia. Saya sendiri sudah di Telkomsel insya Allah selama 15 tahun. Wow. Dan saat ini mendapat amanah sebagai VP dari IT Business Intelligence and Analytics. So far memang journey saya di Telkomsel ini tidak langsung di data gitu ya, tapi pernah mencicipi domain charging and billing. Jadi pernah mengkonfigurasi harga-harga gitu ya di aplikasi, kemudian sempat mencicipi juga sebagai enterprise architect selama 2 tahun sampai akhirnya saya terus-menerus hingga saat ini diberikan amanah di domain di data dan analytics. Mungkin itu kurang lebih perkenalan singkatnya. Oke, menarik banget ya. Tapi buat saya kenapa menarik? Karena mereka datang dari dua sisi yang berbeda sebenarnya dalam melengkapi journey di dunia IT ini. Aku mau tahu lebih sedikit background sebenarnya, kan where you are now yang tadi diperkenalkan. Mulai dari Dita dulu deh. Kenapa bikin yang namanya Binar Academy gitu? Apa sih alasan dibalik itu gitu? Okay, so my journey actually in technology was very accidental gitu ya. Aku spend a little bit of time in the US, terus pas kebetulan harus balik ke Indonesia, I heard that there was an Indonesian that was trying to create something like Uber. So I was very excited because while I was in the US, I was an avid user of Uber, obviously, and so a couple of my friends were working there, early employees. It was 2015, so Gojek was just recently launched, and so my friends were like, yeah, you know, you should come work here, and I was like, yeah, sure, okay. So that's how I got into technology industry actually. My degree was in economics, so I work in politics in the US, and so I had a little bit of experience in statistics actually. Tapi ya itu agak jauh ya sebenarnya dari harafiah teknologi gitu kan. So I joined Gojek as a business analyst first, and then after 6 months, 8 months-ish, I got promoted to be marketing, and then at that time, I realized the impact of digital talent shortage to the business gitu. Obviously, as a marketing manager, my main responsibility is user growth, traction, and remember this was Gojek back in the day, so like not everyone know what it is, and sulit banget tuh untuk dapetin engineer yang bisa ngebantu kita improving the product gitu kan. And at the time, the VP of Product and Technology that is now my business partner built this training academy di Jogja gitu. As you know, Jogja was the center of education gitu ya. Akhirnya dia ngambil banyak anak-anak yang had no IT background whatsoever, dilatih terus gitu kan sama dia, and they became
some of the most successful software developers di Gojek gitu. Bahkan ada satu accounting background yang jadi tech lead gitu kan. So we thought, you know, this problem had such a massive scale, nggak mungkin cuman Gojek doang kan yang merasakan gitu. And we had the proof that orang-orang yang non-tech pun bisa gitu kan, asal bisa dilatih, asal punya akses ke education itu. So then we decided to quit Gojek, and that's why we built Binar Academy. And yeah, that's kind of like the story of why we're here. And kita punya goal itu sebenarnya 3 sih. Okay. Pertama adalah employability. We wanted to make sure that our graduates can go on to the digital industry with ready to work skills yang dibutuhkan dan sesuai dengan kebutuhan industri. Kedua, learning experience. Okay. Kadang banyak stigma gitu ya, teknologi tuh susah banget gitu, belum apa-apa udah intimidated duluan gitu. And our goal here is to make learning as fun as watching Netflix or scrolling your Instagram feed, or maybe Gen Z sekarang scrolling your TikTok gitu ya. And lastly, but definitely not least, is accessibility gitu. We wanted to make sure that this education can be accessed regardless of gender, regardless of economic background, regardless of education background. Kurang lebih gitu sih. Mulia banget ya tujuannya sebenarnya dari 3 itu. Tapi yang aku paling suka adalah your point when you said that actually orang-orang yang nggak ngerti IT bisa belajar dan kemudian bisa jadi bisa IT gitu ya, dan bisa masuk ke dalam dunia IT ya. Ini kita mari melihat sisi yang berbeda dari Mbak Tina ya, dari Tina 3 kali ya. Dari Tina yang saya tahu kuliahnya ya kan di universitas ternama di Kota Bandung ya, di mana itu IT banget, teknologi banget, masuk ke Telkomsel. Ya ampun, charging and billing, enterprise architect. Berapa banyak sih perempuan yang ada di dalam sana? Oke, Mbak, cerita dulu. Ya, background saya ya, memang saya dulu lulus kurang lebih tahun 2006 ya, saya angkatan 2002, saya lulus tahun 2006 dan pernah mencicipi sebagai software developer di sebuah software company ya di Bandung waktu itu, kurang lebih sekitar 4-5 bulan sampai akhirnya saya bergabung di Telkomsel. Frankly, as a woman yang graduated from IT background, I also felt not confident at all. Wow. When it comes to the IT, when men is everywhere, right? So, tapi yang saya lakukan ketika yang mungkin yang berbeda ketika saya harus hadapi, ya sudah hadapi saja. Gitu. Dan finally ya, thing bring me to finally I sit here gitu. Jadi basically dirotasi beberapa kali sampai akhirnya saya menemukan tempat yang alhamdulillah diberikan amanah terus-terusan gitu di domain yang sama, which is di domain analytics, big data analytics. Secara coverage of work, misi saya sebenarnya sesederhana bagaimana caranya data itu bisa meaningful buat perusahaan gitu. Sesederhana itu, dan misi itu alhamdulillah bersama dengan teman-teman yang lain juga bisa membentuk sebuah program kerja yang akhirnya bisa membuat Telkomsel dalam tanda kutip capability analytics-nya bisa sampai di titik ini gitu ya. Okay. Really proud with the innovation yang teman-teman bikin, dan again itu part of the achievement of the team gitu. Ya mungkin itu secara simple gitu ya, journey sampai akhirnya ada di titik itu. Tapi intinya memang the future itu memang it's all about digital. Jadi memang kita nggak bisa lari dari kenyataan bahwa kita memang harus really adopt ya as an enterprise, as a person gitu ya, untuk bisa following the digital transformation in the company. Karena Telkomsel pun sudah kayaknya dari 4-5 tahun terakhir memang sudah menggaungkan itu di internal gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Ini nggak pede tapi jadi VP termuda ya di Telkomsel ya. Itu gimana ceritanya ya, nggak pede tapi jadi VP termuda? Karena ketika tidak percaya diri gitu, yang saya melihat opsi kita cuma 2 gitu. Either you live it atau you face it. Gitu. Saya memilih I face it gitu. Dan saya selalu berpikir ketika orang lain bisa, ya udah saya juga pasti bisa gitu. What differ us gitu ya. Secara personal kita dikasih brand yang sama Tuhan dan lain sebagainya. Jadi ya udah gitu. Ya namanya perempuan ya, nangis itu pasti by default selalu ada gitu di journey-nya kita. Tapi ya itu membuat kita menjadi semakin tough gitu. Jadi alhamdulillah ya
Ya semuanya akhirnya berjalan dengan begitu saja dan akhirnya diberikan amanah yang terus yang saya rasakan terus semakin menantang gitu ya, dan akhirnya ada di titik ini, alhamdulillah. Ini menarik sih sebenarnya, soalnya buat saya kita harus selalu belajar ya dari setiap kondisi ya kan. Yang saya belajar dari tadi katanya Tina, you face it or you live it gitu kan. Jadi pesan buat perempuan-perempuan di dunia IT di luar sana ya, you face it or live it. Nangis tuh biasa ya kan. Nangis tuh biasa gitu ya kan. Setiap wanita yang ada di yang dapat amanah yang berbeda gitu, itu pasti pada pertama kalinya tuh akan menangis. Itu cara kita mengekspresikan kelelahan kita, keletihan kita, tapi ya insya Allah itu kan juga cost dari belajar ya. Pasti kita akan menjadi jauh lebih baik dengan proses itu gitu. Iya, kalau kata anak-anak muda sekarang, it is okay to feel not okay. Iya. Iya kan, iya kan. Menjadi nggak tahu itu nggak apa-apa. Iya. Dan menjadi gagal itu ya nggak masalah gitu. Karena inovasi kan datangnya dari situ gitu. Iya, good. Kita balik ke Dita ya. Kalau Dita kan backgroundnya dari luar negeri ya. Aku mau tadi kita udah mulai masuk ke arah women ya, perempuan dan empowermentnya seperti apa. Gimana sih perbedaannya ketika ada di luar ya kan, dengan masuk ke Indonesia? How do you see the difference? Dan sebenarnya mungkin lebih sedikit lesson learn. Apa nih yang perempuan-perempuan Indonesia sebenarnya bisa lakukan untuk jadi lebih maju gitu? Oke. Kalau aku lihat sih sebenarnya the most striking difference adalah gini, kayak dulu aku di US gitu ya. Supir bis cewek gitu, and we pride them for, oh she's such a hard worker, and you know she's being the tulang punggung keluarga gitu kan, we pride them for it. Tapi kalau di sini contoh nih ada ojol cewek gitu kan, the sentiment that I hear adalah, ih kasihan banget ya ibu itu gitu. Why don't we take pride that that's the kind of job that pertama halal ya kan, kedua mulia juga, membantu orang, purpose-nya baik gitu. Dan why do we frown upon something like that gitu? Itu sih yang kelihatan banget mindset-nya di situ yang berbeda gitu. Tapi in terms of women in leadership positions in terms of professional gitu ya, I think they're also facing the same challenges as Indonesia, not much difference gitu. Bahkan if we're talking about America ya, di Indonesia kita udah pernah punya woman president tahun 2000 if I'm not mistaken. I'm very bad at history by the way, but America just had their first VP, a woman VP gitu kan, so we are in a way a lot more advanced. It's just very different. Iya. Ini seru karena kita mulai membahas tantangan, ya kan? Ya kan? Tadi udah background, challenge-nya apa? Aku butuh, tadi Dita udah sempat bilang ya, challenge-nya Indonesia tuh point of view, ya kan? Ketika melihat perempuan mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki gitu, ya kan? Mindsetnya kayak kasihan, padahal sebenarnya biasa aja ya kan? Aku ke Tina deh, gimana sih challenge-nya? Oke, kalau saya lihat ya, dari 15 tahun bekerja gitu di background IT dan di domain teknologi gitu. Yang saya lihat pertama adalah challenge pertama mungkin dari sisi hulunya dulu ya. Bagaimana wanita itu bisa menemukan jurusan yang tepat dan company yang tepat as a starting point. Karena kalau saya lihat beberapa survei ya, bahwa sebenarnya kalau kita ada survei yang dilakukan terhadap young women, itu ada sekitar 74% yang shows interest untuk bergabung di domain teknologi. Tapi in fact jumlah students ya di kampus-kampus yang mengikuti jurusan STEM, mungkin science, teknologi, engineering, and math, itu hanya sekitar 20-30%. Artinya ada gap di sini. Artinya mungkin di luar sana ada banyak wanita yang sebenarnya punya interest sangat besar di domain teknologi, tapi faktanya mereka punya passion di situ, tapi sekarang role and responsibility-nya tidak di domain yang mereka passion gitu. Nah itu menurut saya itu challenge pertama. Challenge yang kedua, self confident. Saya juga pernah membaca survei gitu ya, bahwa wanita itu jelas-jelas kita tuh selalu meng-underestimate diri kita sendiri. Benar. Faktanya waktu itu saya lihat survei terkait tingkat kepercayaan diri ya. Ternyata tingkat kepercayaan diri wanita yang sudah experience sebagai core programmer
dalam konteks IT selama 8 tahun, itu tuh level kepercayaan diri itu sama dengan laki-laki yang hanya experience-nya 0 sampai 1 tahun. You can imagine. Jauh banget ya? Jauh banget. Dan ada satu survei lagi yang menarik. Waktu itu ada group of women and group of male yang dikasih same skill training gitu. Dan mereka disuruh self-assess, self-score. Berapa nilai mereka? Hasilnya sangat menarik. Untuk yang group of women, the average score yang mereka nilai terhadap diri mereka sendiri itu lower than the actual score. Padahal laki-laki, the average score yang mereka put terkait mereka sendiri ya, self score, itu higher than the actual score. Artinya apa? Artinya kita selalu meng-underestimate diri kita sendiri. Benar. Gitu. Dan jadi intinya kita melawan diri kita sendiri. Yeah. Dan itu kan sangat matters dalam konteks career advancement, dalam konteks kita mengejar karir. Jadi itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, cari mentor. Saya waktu mendapatkan amanah yang sekarang yang saya emban gitu ya, saya bingung karena saya ngerasa we are lacking of the woman mentor yang fit yang kita comfortable with to share, yang kita bisa adore, yang kita bisa admire. Itu tuh akhirnya saya ketemu sih, alhamdulillah gitu ya, salah satu direktur di Infomedia. Jadi ya akhirnya untuk menemukan itu butuh waktu, tapi kita harus mencari. Kita nggak bisa expecting somebody can put that person in front of us gitu ya, nggak bisa. Kita harus cari itu yang cocok sama kita, dan biasanya kita punya common connection. Nah di situ kita bisa saling sharing, dan biasanya kalau mentorship tuh nggak cuma kita loh yang belajar dari mentor kita. Mentor kita juga biasanya belajar dari mentinya gitu. Jadi itu case yang ketiga. Yang keempat itu mungkin workplace harassment ya. Itu kalau menurut aku itu mungkin meskipun mungkin tidak banyak terjadi, tapi itu mungkin terjadi to some extent gitu ya. Kita sebagai perempuan, menurut saya yang bisa kita lakukan adalah yang pasti, this is not a problem of a single company, tapi mungkin itu problem ini tuh problem industri yang harus kita solve bareng-bareng gitu. Pastikan kita memang ketika ini terjadi, kita bisa pastikan kita membantu mengadres isu ini ke memang pihak-pihak yang punya otoritas, dan kita pastikan kita cari jalan nih. Gimana caranya biar kita tetap bisa nyaman, get involved, get along sama environment itu. Dan yang terakhir, masalah ini, show up, stand out, itu kayak, kita tuh kayak, nggak mau show up gitu, kayak malu gitu kan. Padahal sebenarnya itu matters. Kenapa? Perspektifnya wanita sama perspektifnya laki-laki dan memandang solusi, even IT solution, itu totally beda. Terutama dalam konteks apa? Empati, interaction, experience. Jadi, jangan pernah ragu untuk share our thought, share our ideas terkait perspektif kita. Mungkin itu sih yang saya lihat 5 challenge yang paling signifikan. Ini bagus-bagus banget sih, saya coba catat. Tapi kayaknya kalau kita bahas kayaknya bakalan panjang. Tapi benar-benar ya kalau menurut saya. Kita ke Dita deh, gimana? Apa challenge-challenge-nya yang dilihat? Aku sebenarnya pengen menanggapi sedikit dari yang Mbak Tina tadi bilang sih. I totally agree the role of mentor. Karena di Binar sendiri, we have seen a massive increase in women participation. Dari tahun 2016 tuh kita cuman, 2017 kita itu cuman sekitar 10% women students. Sekarang kita udah 40%. And that trend is perpendicular to the trend of the mentor itself. Jadi kita di tahun 2017 juga punya mentor cewek 10% dan sekarang 40%. Jadi kayak the more women mentor that we have, the more student yang akhirnya bisa ngelihat bahwa oh ternyata women in tech tuh sesuatu yang lumrah dan biasa gitu. It's not like something weird gitu kan. Jadi menurut aku itu benar banget sih harus di-solve. But other challenges I think is tadi ya you mentioned about systems gitu. I think sekarang if we look at systems, right? Kita mulai dari yang paling micro dulu deh gitu, sekitar kita, our family, right? How do we empower our daughters to be as ambitious as our son gitu kan? Karena I actually did a program with Telkomsel gitu kan, so I went to Ambon gitu. I went to Ambon and then I was doing some talk and then there was this girl approaching me gitu kayak, Kak Dita tuh enak ya bisa doing all these things that you like and you get support from your parents gitu. Imagine me gitu kan, I came from a very traditional background di mana lu pulang di atas jam 6 tuh dibilangnya rezeki dipatok ayam atau gimana lah gitu ya, you know, all these tradition gitu kan, yang dimana they're not being supported by their first support
circle gitu. Itu dari family gitu kan. And then kita lebarin lagi ke level kayak companies, for example. I have a lot of friends yang baru give birth gitu ya, dan akhirnya they didn't want to continue working karena ya ngurusin bayi dan segala macam. And I think the opportunity is that sekarang di tech companies, I have seen that improving gitu. Banyak yang udah siapin nursing home gitu kan, with the flexibility work hours, work from anywhere gitu. So I see that improving. So I'm very very hopeful that all of these challenges can be solved very soon. Iya, setuju. Dari saya tuh ada yang menarik sebenarnya dari challenge-nya Tina itu adalah, ini kan Indonesia ya, bagaimana menemukan jurusan yang tepat, ya kan? Karena kalau menurut saya, apa yang dulu saya kuliah dengan apa yang setelah saya kerja, itu sebenarnya kayak jauh banget gitu. Cuman kemampuan kita untuk beradaptasi, itu yang menurut saya sangat penting ya. Dan kalau saya tuh percaya perempuan tuh sebenarnya bisa beradaptasi lebih kuat ya, lebih canggih gitu ya sebenarnya nggak sih daripada para pria gitu ya kan. Ini bukan ini sih, tapi kalau menurut saya kita biasa kerja keras gitu kan ya. Multitasking. Aku mau share sedikit ya. Buat aku kan kita kerja di Microsoft kan, sebenarnya sangat beruntung karena Microsoft ini benar-benar support persamaan hak gitu ya untuk pria dan wanita. Tadi kan ada Juliana yang share activities di Microsoft itu sebenarnya banyak banget yang mensupport perempuan. Dan Microsoft juga meluncur ada report bahwa di tahun kemarin aja jumlah wanitanya pekerja di Microsoft tuh hampir 30%. Jadi sebenarnya lumayan banget sih untuk sebuah IT company ya kan, worldwide is almost 30% by last year gitu ya. Aku nggak tahu kalau yang tahun ini. Dan kemudian ada 7,1% dari core Microsoft employees di US yang udah self-identify kalau mereka tuh disability. Jadi kita juga very fokus untuk disability area gitu. Seneng sih banyak challenge tapi juga kemudian tadi sistem ya kan yang mensupport gitu. Aku mau ke Tina deh, katanya ini ya, leader women at Microsoft, right? At Telkomsel ya, boleh cerita ini bantu-bantu aja Mbak. Bantu-bantu. Cerita latar belakang, kenapa terbentuk, susah loh, ya nggak? Women. Iya. Memang awalnya itu, triggernya awalnya ya, itu waktu itu sempat ada kegiatan A Girls Takeover yang kebetulan dari Kementerian BUMN bekerja sama. Dan ketika itu memang ada beberapa perusahaan di BUMN yang CEO-nya itu di take over sama gadis-gadis yang sudah terpilih gitu, dan sudah mengalami proses filtering yang sangat dahsyat gitu. Dan dari situ kita juga jadi internally kita jadi discuss gitu ya sama teman-teman dari corporate communication gitu, dari teman-teman dari HCM dan dari teman-teman bisa dibilang apa ya, relawan gitu, relawan di internal kami yang memang punya interest yang sama. Dan alhamdulillah di bulan Maret kalau nggak salah ya, bertepatan dengan Women International Day, kita berhasil melaunch komunitas ini gitu. Dan fokus dari komunitas ini pun ada dua ya, kita fokus di internal gimana caranya kita growing women talent gitu ya, dan fokus kita ke eksternal gimana kita bisa contribute better for a wider community. Tapi konteksnya memang agree dengan kakak semua ya, bahwa jangankan ini ya, di US aja, itu kalau dari artikel yang again saya baca, itu sekitar 47% wanita itu memang sudah direpresentasikan untuk semua sektor. Ya, tapi kalau balik lagi ke Big Five company termasuk Microsoft gitu ya, kalau dari artikel yang saya baca memang kisarannya itu masih di kisaran secara average ya, secara average sekitar 34-35%. Dan kalau kita narrow down lagi ke pekerjaan yang konteksnya teknikal, itu hanya di 23-24%. Telkomsel kayak apa? Saat ini kalau nggak salah representasi wanita itu ada sekitar 21% wanita, dan saya yakin memang alhamdulillahnya tuh polisi-polisi dari HCM itu memberi kami nih ruang gerak yang sangat fleksibel, yang sangat leluasa untuk bisa berkarya dan moving to the next level. Itu saya sangat-sangat bersyukur lah gitu ya, ada di Telkomsel gitu. So far seperti itu memang representasinya. Dan di Telkomsel untuk domain pekerjaan yang memang related sama network dan IT ya, yang kita sebutnya enabler ya, mungkin representasinya pun ya kisarannya masih 15-20%. Jadi memang itu sesuatu yang memang kami terus benahi di internal.
Iya, kalau dari saya sih melihat bahwa Pak Erick Thohir ini juga cukup Yes. maju banget ya dalam Yes. mendukung kesetaraan gender dan peranan perempuan gitu, terutama di perusahaan-perusahaan yang dia pimpin. I mean like under BUMN, ya kan gitu. Dan kemudian aku ke Dita deh, gimana nih Binar dengan perempuan yang ada gap di dunia IT ini? Apa ada program-program khusus kah yang Ya, tadi sih ya, mungkin aku pertama mau mulai dulu. Again, 2 out of 3 co-founders di Binar adalah women gitu. Yeah. So it's very natural for us to have a very meritocratic culture, di mana kita benar-benar nggak melihat gender sebagai limitasi ataupun requirement gitu. We hire whoever we think is best for the position for sure. Nah, tapi memang the challenge is we believe di Binar, why do we have lower percentage of women, especially in the tech team, is because the pool itself dari awalnya udah lebih kecil gitu. Jadi udah pasti pas diambil jadi lebih kecil gitu. So that's the first thing. So it's not by design gitu kan. It's just how things are. Terus in terms of our commitment to increasing women students, we have a lot of partnerships actually. We did one with Citibank a few years ago, kasih beberapa scholarship buat women, and then very recently we work with Impact Hub and the Australian government to increase women participation juga by giving them free digital workshops, and then other than that, some of our investors are actually gender lens investors. And what does that mean? So gender lens investors means that they invest solely on women-led businesses, and for businesses who have prospects to improve women likelihood in any shape or form. Nah, we are very, very proud that we are supported by Teja Ventures, as well as International Women Fund, untuk ya itu tadi supporting the increase of women participation in tech. Kurang lebih kayak gitu sih. Tadi itu kita bahas ini juga, Tina, women in tech. Kemudian orang berpikir kita harus bisa coding gitu kan. Jadi saya kemarin malam waktu saya nyiapin materi untuk hari ini tuh saya baca-baca. Jadi definisi women in tech ini versinya Microsoft adalah sebenarnya perempuan yang bekerja di dunia IT, whether bisa coding atau juga mensupport dengan aspirasi dan dukungan lainnya gitu. Nah, bener banget sih, kayak a lot of people are calling me, women in tech, women in tech. I don't code. Aside from very little MySQL, and I'm sure my skill compared to yours are like jomplang banget gitu ya. So like I said, I was a business analyst di Gojek, and then marketing, and then di Binar I started out in finance, and then I went on to sales, strategy gitu ya, and now I actually lead business intelligence team as well. But still gitu, kayak I don't know how to code, and people need to understand that gitu. People need to know that being in tech industry, your career options are so many gitu. Exactly. And you can still find your passion doing something in tech industry. And sorry banget nih aku potong ya. I'm very passionate about this karena research shows that millennials and Gen Z, their strongest motivation to work is social impact. And the most scalable way for you to make an impact is through technology. So it's a no-brainer sih. Exactly. Ya, seru ya. Tapi gini, artinya perempuan siapapun terbuka kesempatannya untuk berada di dunia IT gitu kan, bisa coding nggak bisa coding. Tapi buat aku yang nggak bisa coding, aku selalu kayak wow, hebat banget yang pada bisa coding gitu ya. Makannya apa sih? Kayaknya last time I did the code itu about 5 years ago. Oke. Maybe I already forgot as well. Iya, benar. Memang karena seiring dengan waktu dari sisi pekerjaan juga ke manajemen level. Mbak, gimana sih di Telkomsel berapa banyak nih perempuan-perempuan di jajaran? Oh iya, kalau di Telkomsel tadi sudah disampaikan kurang lebih 21%, secara mungkin itu
capture per akhir tahun ya. Iya. Tapi mungkin sekarang mungkin ada dinamika lagi. Cuma ya semakin ke atas memang representasi wanitanya memang berkurang. Tapi satu hal yang saya lihat memang di Telkomsel itu beberapa tahun terakhir I'm really happy melihat semakin banyak posisi-posisi yang quote unquote hierarkikal gitu secara struktural, posisi-posisi yang near to the top leaders gitu, yang cukup strategis yang sekarang ditempati oleh wanita gitu. Dan ya again yang tadi saya sampaikan dari sisi policy pun kami sangat nyaman gitu ya untuk diberikan ruang gerak yang sangat fleksibel gitu untuk bisa catching what ya selama kita skillful, selama kita memenuhi requirement dalam konteks capability untuk memenuhi suatu posisi ya so why not gitu. Iya, saya setuju. Jadi saya juga baca ya bahwa sebenarnya perusahaan di mana pimpinannya itu lebih diverse, itu katanya portofolio finansialnya lebih bagus, ya kan? McKinsey survey. Exactly. Memang perform better. Iya, jadi kita perlu lebih banyak perempuan ya sebenarnya di dunia IT, karena masih gapnya kecil banget kan sebenarnya sekarang ini masih terlalu kecil. Oke, apalagi nih yang bisa kita omongin? Kayaknya seru banget tapi dari tadi. Saya tuh mau masuk ke area startup nih, Dita. Bagaimana sih pendapatnya Binar nih di dunia startup? Lebih banyak perempuan nggak sih sekarang? Kemudian iya kan startup juga macam-macam kan, walaupun base-nya yang saya bilang tadi, Dita juga bilang nggak mesti teknologi kan. I don't have the exact figure, tapi I see that in both startups and corporate state-owned enterprises, menurut aku the environment for women are also thriving sih. Kayak I have a lot of women leaders that I really look up to from the the traditional companies gitu ya. Kayak Ibu Nike for example dari Pertamina, Mbak Tina pastinya di sini juga gitu kan. Ada Ibu Noni dari Bluebird dan lain sebagainya. So I think it's growing and kita nggak bisa mengotak-kotakan kayak kalau di startup lebih banyak lebih tinggi participationnya gitu. But I do think culture yang kita punya di startup itu terkadang one step ahead of the traditional companies lah gitu ya, kayak tadi aku bilang ya nursing homes, terus in terms of benefits dan segala macam, terkadang what I heard is favorable, tapi I do not have data to support that. It's just based on my personal observation ya. Oke, acara ini kan sebenarnya juga disiarkan di internal ya Teams, jadi we have some questions. Hope you don't mind to answer some of the questions ya. Ini pertanyaannya menarik-menarik sebenarnya. Yang pertama, in your opinion, what are the benefits to having women in leadership? Apa sih pentingnya mempunyai, sebenarnya tadi udah kita bahas sih beberapa, tapi maybe you can give some other advice. I can start? Yeah, of course. In technology, for example, a lot of the products that we are using are geared towards women. Contoh ya, misalnya online groceries. Siapa sih early adapters-nya gitu? The first few users pasti ibu-ibu yang suka belanja kan? Benar. Dan when you have women in the leadership team, you are able to spot that pain point of women and create solutions for them, ya kan? And that's why Sayur Box leaders are both women, gitu. Terus produk-produk apa lagi ya, banyak banget lah sekarang kayak sorry to say but like menstrual cycles, all these different things. Ya, yang merasakan pain itu ya women, and therefore that's why it's important. For innovation. Iya, point of view tadi ya, gimana Tin? Ya, kalau saya sih lihat memang kelebihan wanita, itu dari saya pengalaman bekerja gitu ya, saya melihat memang wanita dan laki-laki itu melengkapi. Konteksnya tidak ada yang lebih superior dalam konteks, dalam konteks ini ya, skill, knowledge, dan bagaimana dia berkontribusi kepada perusahaan gitu. Jadi mereka saling melengkapi, dan saya lihat memang kelebihannya wanita, pertama multitasking, yang kedua dia memiliki lebih banyak empati, yang ketiga
Kalau kita survei pasar dan lain sebagainya gitu ya, dia bisa lebih merepresentasikan customer kita yang wanita. Itu sesuatu yang memang kita harus punya perspektif wanita itu penting. Dan yang terakhir yang terkait sama interaction itu lebih dapat. Jadi kalau ditanya apa benefit dari memiliki woman leadership, dia akan perspektifnya itu akan totally berbeda dalam memandang sesuatu. Konteksnya dalam data driven decision making pun akan lebih well targeted sih kalau saya lihatnya. Emang ahlinya langsung ya yang ngomong ya, yang setiap hari megangin data, gimana dong ya kan? That's why Telkomsel. Perempuan itu dalam konteks analisa lebih detail loh. Makanya ada beberapa role yang saya selalu memastikan. Tepuk tangan penontonnya boleh nggak sih? That's why you're in data analysis. So, analisa data itu kadang-kadang ada anomali yang ada di data itu yang bisa nemuin itu perempuan. Itu jadi for certain type of roles itu saya selalu memastikan bahwa tidak hanya laki-laki yang ada di sana. Jadi saling melengkapi view itu matters. Intinya saling melengkapi, tapi perempuan itu sebenarnya lebih punya view yang bisa lebih menarik gitu. Lebih menarik dan berbeda dari apa yang selama ini dilihat mungkin dalam konteks laki-laki. Iya. Seru. Ini kan kita tinggal 10 menit ya, tapi ini pada masih ketik pertanyaan. Aku jadi gimana nih, keburu nggak? Karena I also have some questions. Tapi ini ada pertanyaan yang menarik yang saya mau tanyakan ya. What advice would you give to yourself 25 years old? Jadi ketika kita 25 tahun dulu gitu, what advice you will give yourself? Kalau saya sih be tough. Be tough, be confident. Dan apa ya? Yang terakhir yaitu show your apa ya? Potential value. 3 ini aja. Karena kalau menurut saya nggak cuma perempuan, laki-laki juga akan menghadapi deg-degan pasti kalau meeting sama Radir gitu. Pasti deg-degan yang namanya presentasi sama si level. Everybody experience the same. Tapi apa yang beda dengan perempuan adalah ketika kita berani dan di suatu titik kita bisa tunjukkan bahwa kita mampu. At that simple. Tepuk tangan lagi. Yang motivator. Ini loh merahnya saja jadi sama nih sama baju sama banget ya. Semangatnya. Okay. Dari Dita gimana? You are 25 years old. 25 years old. Or you are still at your 25? I think so. You see, 25 years old was just 4 years ago for me. Maybe you're 17 years old. My 17 years old, yeah. My 17 years old. I think don't feel like you're less than, although you cannot be good at everything that you want. Karena I grew up a very ambitious person, and I believe that I can learn everything and anything I want if I just put the effort. Tapi sometimes you just have to face the fact that you can't be good at everything, and you just have to focus on what you're good at, milk it, keep cultivating at it, and be the best at what you do best. Aku setuju banget. Silakan tepuk tangannya. Karena aku tuh pernah nonton kan di internet, apalah TikTok or apalah apa YouTube gitu. Katanya, girls, your daddy itu lie about you. You are not a princess, right? It's also like dari kecil kita diajarin kayak cewek tuh princess. It's not. It's like tough word out there, right? Tough ya. Kita harus tough. Dan kadang-kadang kalau saya nemu isu ya, masalah atau apa, saya selalu ngomong dengan diri saya sendiri gitu. You are not alone. Sebenarnya yang merasakan yang merasain itu nggak cuma lu sendiri. Ya betul. Dan you are not alone gitu. Jadi intinya banyak pasti yang akan support kita gitu. Jadi jangan merasa sendiri. Iya benar. Tina, ini pertanyaannya balik to your challenge. Tadi kan ada challenge yang pertama adalah kesulitan memilih mata kuliah, ya kan? Mungkin dari Binar juga will give a good advice to this question sebenarnya. Apa yang kita bisa suggest ke our current daughters juga? Bagaimana about future career-nya mereka gitu? Apa sih sebenarnya yang harus mereka pelajari sekarang nih anak-anak kita? Kalau saya ngelihat generasi kita waktu kita dididik itu berbeda dengan generasi sekarang. Jadi kalau saya pernah dengar pepatah bahwa didiklah anakmu sesuai generasinya. Gitu ya. Jadi kalau saya melihat anak saya itu mungkin kalau dulu kita diajarin buat pinter ya nggak? Ya. Tapi kalau saya lihat sekarang nggak pinter gitu maksudnya. Maksudnya harus tetap pinter. Itu pasti semas gitu. Makanya dulu itu kan mungkin kita benar-benar disekolahin gitu ya sampai ibaratnya ya makan ayam goreng nggak, ya cukup ayam goreng nggak perlu sampai lobster dan lain-lain, penting kamu bisa belajar gitu.
telur makan tiap hari. Dulu saya ngerasain itu, Mbak. Tapi dari situ, itu mungkin itu zamannya. Tapi kalau zaman sekarang ya, saya melihat anak saya itu yang pertama harus tough dan harus confident. Kenapa? Karena dunia itu tidak, sorry to say ya, dunia itu tidak semudah yang kamu lihat di kartun, yang kamu lihat di film-film princess, Cinderella, whatever it is. Setuju. You have to be tough. At Setuju. least you have to confident with yourself bahwa meskipun lu sendiri, you can face it gitu. Setuju. Jadi kita harus bikin mereka itu kuat gitu menghadapi zaman kita yang selanjutnya yang kita nggak tahu kan akan Setuju. sekeras apa gitu. Itu sih. Setuju. Setuju. Pinter ya ketiga lah ya pasti. Tapi pertama tough sama confident itu. Oke. Tough dan confident. Again, mungkin sama seperti yang tapi memang buat saya dua ini Iya. really matters. Iya, young girls, please be tough and confident. Oke, gimana dari pengalamannya Dita di Winaro? Kalau aku mungkin my advice would be follow your intellectual curiosity sih. Karena I feel like we live in a society where there are things that are valued more kayak STEM gitu kan, and there are things that are valued less kayak arts gitu. Dulu jujur pas kuliah I was going to go for philosophy major, terus my dad was just like, okay, before you get into your philosophy major, create a list of 10 potential jobs that you can get after you graduate gitu. Ya of course gak ada gitu kan. But Seru ya penontonnya. not to discredit anyone with philosophy major ya. But I think tapi itu sih kayak intellectual curiosity kita jangan dibatasin, follow where it leads, and again kayak tadi you can be good at something, and if that's your passion you can be the master of your craft. Satu lagi mungkin yang menarik yang tadi kita sempat bahas offline ya, bahwa kesuksesan itu not necessarily related to the salary you get. Sukses itu bagaimana kita bisa menjadi meaningful buat orang-orang di sekitar kita. Dalam banget ya. Tapi itu pelajaran hidup setelah ya di usia segini, baru akhir-akhir ini kita kayak get that point. Aku jadi sedih loh. Enggak, tapi tetap semangat ya intinya. Karena kayaknya perempuan juga, yang tadi kita bilang, kayak support sistemnya itu semakin menyadari ya, bahwa perlu mensupport perempuan-perempuan untuk semakin menjadi. Jadi bapak-bapak jangan diajarin princess gitu. Iya benar tuh gak sih? Ya kan? Harus jadi princess yang tough itu gimana? Iya, tough princess. Nah, berarti sorry banget aku mau menambahkan sih di situ. Berarti sistem entertainment kita juga ada yang harus di-fix sih. Iya nggak sih? Very basic fundamental. It's a good insight. Kayak why do we lie and misguide our daughters, you know, making them believe that their life is like a princess and living in a castle when it's not going to be like that. Kamu jadi kayaknya dalam banget soal itu ya. Sorry terbawa nih. Sepertinya dulu suka Cinderella ya. Oh, I collect a lot of Barbies. Dulu kalau misalnya ranking 1 dibelinya Barbie soalnya. Dulu enggak aku. Jadi kayak gini. Aku mau bertanya nih ya, do you agree with each other opinion that you said that tough? What do you think? Ya fully agree. I think ya mungkin karena konteks saya juga punya 2 anak perempuan, yang satu SD, yang satu TK gitu. Jadi di situ memang saya melihat bahwa kadang-kadang mungkin konteksnya bukan bullying ya, bukan bully gitu, tapi mereka feeling kompetitif kayak gitu tuh sudah mulai terasa. Tapi menurut aku ya itu gimana kita bisa melihat perempuan itu sukses itu definisinya gimana sih gitu ya. Dan ya again being princess is a good thing, tapi yang the best itu how we can groom our children ya untuk menjadi ya princess yang memang ya sukses tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk lingkungannya gitu. Itu sih. Tapi saya fully agree untuk follow your passion ya. Follow your passion. Saya juga mungkin tidak akan mengarahkan anak saya harus ikut jurusan apa, enggak. Mungkin mengarahkan dikit boleh lah ya gitu ya. Mama pengen salah satu jadi dokter deh gitu misalnya, atau salah satu teknologi biar lengkap gitu kan. Ada yang ngasih kita insight terkait teknologi, jadi nggak gaptek-gaptek banget ya kita kalau udah tua gitu kan. No problem, tapi again, karena pada akhirnya yang menjalani itu anak-anak kita gitu. Betul. Gimana kita bisa membuat mereka sukses kalau mereka nggak enjoying what they are will living about so many years gitu. Betul. Kita tinggal 2 menit lagi, jadi saya mau pertanyaan penutup aja. Ada pertanyaan yang masuk, tapi maaf saya nggak sempat bacain. Bagaimana menurut Dita, menurut Tina,
peran teknologi dan bagaimana women itu sebenarnya masih benar-benar bisa berada di dunia teknologi ini. Kan kita talk about women in tech. Kalau saya bisa ini ya, sharing duluan. Kalau menurut saya, how to sustain di teknologi, dunia teknologi itu key suksesnya ya. Mungkin bukan resipi sih, saya lihatnya women leadership konteksnya 3 kuncinya. Pertama, confident. Terus yang kedua, passion to learn. Jadi kita tuh harus spare our time for personal learning untuk self improvement. Not necessarily harus, maksudnya harus apply ke university atau mungkin apply ke apa ya, online education gitu. Ilmu itu di mana aja ada. Tapi yang penting you have that kind of passion. Dan yang ketiga hard work. Put the gender aside lah. Itu menurut saya sesuatu yang matters ya. Saya suka. Confident, passion to learn, hard work, and put the gender aside ya. Karena we can compete, right? Yes, yeah, Agree, agree. Dari Dita, your closing statement. Let's help each other. Let's work with other women to sama-sama naik gitu, sama-sama sukses bersama gitu ya. Because the more female leaders that we have in the ecosystem, the more the next generation will be inspired by that, and the stigma that we've grown up with nih, kita kan udah jenis kakak-kakak nih gitu ya, the stigma that we grew up with akhirnya ya udah hilang begitu aja dan no longer exist. Aku setuju. The ecosystem, we need to support each other ya. Kita sampai di bagian penghujung, tapi aku mau terima kasih banget ya. Keren-keren tamunya, terima kasih banget buat Tina, terima kasih banget buat Dita. Nggak kerasa ya hampir 1 jam kita ngobrolnya. Mungkin kita ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Kok jadi ngomongnya podcast ya Pak? Tapi terima kasih juga buat semua yang sudah hadir di Women in Tech, Bridging the Skills Gap in the Digital Economy Era. Mari perempuan-perempuan semua kita support each other dan kita harus confident, passion to learn, dan let's do the hard work itself. Semangat!